Satu juara lagi, LeBron akan menyamai karir Kobe Bryant dengan 5 cincin juara. Dan bisa saja, ia akan mendapatkannya di musim depan melihat roster Lakers yang dipenuhi veteran All-Star. LeBron memang pantas masuk dalam perbincangan terbaik sepanjang masa atau greatest of all time dengan Kobe dan LeBron. Mungkin dari ketiga pemain ini, LeBron adalah pemain yang trash talk-nya paling mending dibandingkan yang lain. Namun ternyata, ada 4 momen di mana LeBron membalaskan dendam terhadap mereka yang berani membuat masalah dengan LeBron. Dalam episode ini, kami akan bahas 4 momen balas dendam LeBron James. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. LeBron James vs Cavs. LeBron masuk ke NBA pada tahun 2003 di urutan pick nomor 1 ke Cleveland Cavaliers. Dan di musim rookie-nya saja, dia langsung menjadi bintang. Persis seperti Michael Jordan. Di musim rookie-nya, meskipun ia tak langsung membawa Cavs ke playoff, namun ia langsung mencatatkan 20,9 points per game, 5,5 rebounds per game, dan 5,9 assists per game. Serta memenangkan Rookie of the Year. Ia menjadi rookie ketiga dalam sejarah yang berhasil mencatatkan setidaknya 20 poin, 5 rebound, dan 5 assist dalam musim rookie-nya. Di usianya yang ke-22 tahun, ia berhasil membawa Cavaliers dengan roster yang sangat buruk melaju ke NBA Finals 2007. Namun itulah perjalanan terjauhnya selama di Cavaliers dari tahun rookie-nya hingga 2010. Merasa putus asa, ditambah dengan rumor rekan setimnya Delonte West yang dekat dengan ibu LeBron, ia pergi meninggalkan Cavaliers ke Miami Heat pada 2010. Tentu fans Cavaliers banyak yang kecewa dengan LeBron. Beredar banyak video fans Cavaliers yang membakar jersey-nya. Dan banyak juga fans Cavaliers yang menyumpahi LeBron bahwa LeBron tidak akan menang juara sama sekali. Hal ini juga diikuti oleh pemilik tim Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert, yang menyumpahi LeBron bahwa Cavaliers yang ditinggal olehnya akan menang juara lebih dulu daripada LeBron James sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kamu akan sedikit tertawa. Pada game pertama, LeBron bertanding melawan Cavs adalah salah satu game paling seram dalam karir LeBron. Semua fans membunya. Bahkan arena tempat pertandingan ini diadakan harus menambah keamanan dengan ketat untuk mencegah terjadinya kericuhan. LeBron pun berhasil membalaskan sedikit dendamnya dengan menang jauh di game ini. Lalu pada playoff 2011, LeBron dan Heat berhasil melaju ke final. Namun secara mengejutkan, LeBron dikalahkan Mavericks yang dipimpin Nowitzki. Di titik ini, mungkin fans Cavaliers dan Dan Gilbert tertawa senang. Namun, sisanya adalah sejarah. 2 musim setelah LeBron meninggalkan Cavs, LeBron menjadi juara bersama Miami Heat setelah mengalahkan OKC Thunder pada 2012. Dan juara lagi. Dan tim Cavaliers yang ditinggalkan tentu jauh dari kata-kata Dan Gilbert. Alih-alih memenangkan juara, Cavs langsung jatuh di urutan ke-15 wilayah timur, atau kedua terburuk dari total 30 tim pada 2011, tepat setelah LeBron meninggalkannya. LeBron vs Celtics. 2007, terbentuklah sebuah Big Three yang sangat perkasa di wilayah timur, yaitu Ray Allen, Kevin Garnett, dan Paul Pierce, yang berkumpul di Boston Celtics. Tentu hal ini mengubah NBA dalam skala besar, di mana di era 2000-an awal hingga di tahun ini, tidak ada sebuah super team di era itu. Tentu hal ini mengancam LeBron James dan Cavaliers yang baru saja melaju ke final di tahun 2007 ini. Dan hal itu benar-benar terjadi. Pada playoff 2008, LeBron dan Cavs dikalahkan oleh Celtics dalam 7 game. Hal ini terbilang wajar karena bisa dibilang ini adalah pertandingan 1 lawan 3. Tahun 2010, LeBron memiliki tim yang lebih solid. Namun masih saja, LeBron dikalahkan Celtics lagi-lagi di babak semifinal wilayah timur dengan skor 4-2. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu alasan LeBron harus meninggalkan Cavaliers karena ia butuh bantuan. Serasa Boston Celtics adalah kryptonite bagi LeBron. Dan setelah kepindahan LeBron ke Miami Heat, maka muncul 2 super team di wilayah timur yang ingin memperebutkan juara. Dan pembalasan dendam LeBron pun terbayar. Pada playoff 2011, LeBron berhasil mengalahkan Celtics 4-1 di babak semifinal wilayah timur. Playoff 2012, Heat bertemu lagi dengan Celtics di babak final wilayah timur. Celtics sudah memimpin 3-2 di seri ini. Hanya 1 game saja untuk melaju ke babak final NBA. Bila saja Celtics menang kali ini, maka seperti Miami Heat sudah 2 musim berturut-turut tidak berhasil mendapatkan juara. Dan Pat Riley, GM Miami Heat, berencana membubarkan mereka bila saja mereka kalah. Namun hal inilah yang membuat mental LeBron menjadi sangat kuat.
LeBron mencetak 45 poin di game 6 untuk menyamakan kedudukan, dan Heat pun berhasil menang di game 7, melaju ke final dan menjadi juara. Keadaan berbalik 180 derajat. Justru sekarang, LeBron lah yang menjadi kryptonite dari Celtics. Bahkan Ray Allen, bintang Celtics pun memutuskan untuk bergabung ke Miami Heat. LeBron versus Warriors. Setelah kalah dari Spurs, LeBron memutuskan untuk kembali ke tim yang membesarkan namanya, yaitu Cleveland Cavaliers, dengan misi memberikan Cavaliers juara pertama kali dalam sejarah tim ini. Fans Cavaliers yang awalnya membencinya akibat kepergiannya ke Miami Heat, seketika langsung mencintai LeBron lagi. Hingga diadakan pesta besar-besaran kepulangan LeBron ke Cavaliers. Di awal, terlihat Cavaliers akan dengan mudah memenangkan juara. Mereka sudah punya Kyrie Irving, ditambah dengan Kevin Love yang masuk ke tim melalui trade. Terbentuk super tim lagi di wilayah timur. Dan tim terbaik yang bisa menghambatnya hanyalah Atlanta Hawks, yang dibantai 4-0 di final wilayah timur oleh Cavs. Namun secara tiba-tiba, Warriors yang musim sebelumnya hanya finish di peringkat 6 wilayah barat, tiba-tiba meledak. Stephen Curry menjadi MVP untuk pertama kalinya. Warriors finish di peringkat pertama wilayah barat dengan 67 kemenangan. Tidak ada yang menduga bahwa Warriors dan Steph Curry akan meledak seperti ini. Warriors dan Cavs bertemu di final musim itu. Namun sayang, Cavs harus bermain tanpa Kevin Love dan Kyrie Irving yang terkena cedera. Meskipun begitu, LeBron sempat membuat Cavs memimpin 2-1 sebelum di-comeback oleh Warriors dan menang dalam 6 game. Curry dan Warriors pun berpesta champagne setelah memenangkan juara. Di musim selanjutnya, ketika Warriors pertama kali bertandang ke kandang Cavs pada regular season, Curry membuat sedikit trash talk. Saat di interview, Curry berkata, "Berjalan ke locker room Cavs pasti akan sangat menyenangkan. Semoga locker room itu masih berbau champagne." LeBron pun ditanyai reporter tentang hal ini. Dan LeBron dengan rendah hati menjawab, "Oke, aku akan punya jawaban tentang itu nantinya." Hal ini tentu sangat memotivasi LeBron. Ditambah lagi pada musim 2015-2016, Curry menjadi MVP lagi, dan ia memimpin Warriors mendapatkan rekor menang kalah terbaik dalam sejarah NBA, yaitu 73 kemenangan dan 9 kekalahan. Warriors hampir dipastikan menjadi juara tahun ini. Semua gelar sudah disabet Stephen Curry, hanya tinggal gelar juara. Warriors pun sudah memimpin 3-1 di babak final, dan hanya satu kemenangan lagi untuk menjadi juara. Namun LeBron lah yang menghentikan euforia Stephen Curry dan Warriors. Cavs berhasil menang 3 kali beruntun dan memenangkan juara di kandang Warriors. Dan tentunya, mereka berpesta champagne di kandang Warriors. LeBron pun berhasil mendapatkan jawaban bagi komentar Curry. LeBron versus Kyle Lowry. Sebelum LeBron memenangkan juara pertamanya bersama Cavaliers, ada satu momen trash talk yang tidak diketahui banyak orang. Di babak semifinal wilayah timur, Raptors bertemu dengan Heat. Saat itu, D-Wade masih bermain dan terbilang produktif. Banyak fans yang menantikan babak final wilayah timur antara Cavs dan Heat. Namun Raptors berhasil mengalahkan Heat dalam 7 game dan memupuskan harapan pertemuan antara D-Wade dan LeBron. Pada saat di interview setelah menang game 7, Lowry ditanyai pendapat tentang pertemuan Raptors dengan Cavs nantinya. Dan Lowry menjawab, Lowry berkata bahwa LeBron adalah salah satu pemain terbaik di liga, selain Stephen Curry. Hal ini mungkin sedikit menyindir LeBron. Tentu sebagai orang yang sangat kompetitif, LeBron ingin diakui sebagai pemain terbaik di NBA. Dan pada saat playoff, LeBron pun membalaskan dendamnya kepada Lowry. Ia mengalahkan Raptors dalam 6 game dan menjadi juara. Musim selanjutnya yaitu playoff 2017, lagi-lagi LeBron menyapu bersih Raptors dalam 4 game. Dan tidak berhenti di sini, playoff 2018, lagi-lagi Raptors disapu bersih lagi oleh LeBron dan Cavs dalam 4 game. Sepertinya LeBron terlalu berlebihan ya membalaskannya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.